Halo sahabat Topik News dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Topik News. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu efek perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet atau yang kini menjadi Rusia. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara lain adalah untuk berlomba-lomba menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mencurigai. Akibat adanya ketakutan dan saling mencurigai, Uni Soviet atau Rusia menyebar rudal nuklir di pangkalan-pangkalan militernya yang berada di negara sekutu. Salah satunya adalah yang berada di Kuba. Penyebaran rudal nuklir dan puluhan ribu prajurit Soviet secara rahasia pada tahun 1962 masih dianggap sebagai salah satu operasi militer terbaik dalam sejarah Rusia. Pada tahun 1962, perang dingin semakin panas. Uni Soviet merasa terancam oleh Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir jauh lebih banyak. Amerika Serikat memiliki 6.000 hulu ledak yang mampu mencapai Uni Soviet, sementara negeri tirai besi hanya memiliki 300 saja. Kremlin merasa sangat rentan karena rudal-rudal nuklir Amerika Serikat berada di Jerman Barat, Belanda, dan Belgia. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, Amerika Serikat menyebar rudal-rudalnya di Turki pada tahun 1961. Ini berarti waktu serangan ke Moskow dapat dipangkas hingga puluhan menit. Jika perang meletus, Uni Soviet tak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Pada saat itu, Moskow mulai mengincar Kuba yang sejak 1959 diperintah oleh kaum revolusioner sosialis Fidel Castro. Setelah ia menasionalisasi properti Amerika di negara itu, Amerika Serikat yang menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Kuba. Kemudian Kuba bekerja sama dengan Uni Soviet adalah upaya Kuba untuk menyelamatkan diri. Negara itu menerima pasokan gratis biji-bijian, bahan bakar, tank, dan bahkan pesawat terbang. Dengan menegangnya hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat, Moskow melihat peluang itu bahwa hanya senjata nuklir yang dapat memaksa Presiden Kennedy untuk memperlakukannya secara setara. Karena itu, pemimpin Kuba setuju untuk menyebar rudal Soviet di negaranya. Amerika Serikat memantau dengan ketat setiap pengiriman ke Kuba. Karena itulah Uni Soviet harus diam-diam mengangkut rudalnya ke sana. Marsekal Ivan Bagramyan mengembangkan operasi rahasia dengan nama Sandi Anadyr, sebuah kota di utara jauh Rusia. Nama itu mungkin dipilih untuk membingungkan mata-mata Amerika. Para prajurit diberi sepatu boot dan ski. Mereka diberitahu bahwa mereka akan pergi ke Chukota. Misil-misil nuklir disematkan sebagai peralatan pertanian. Hanya lingkaran kecil pejabat Soviet yang tahu tujuan sebenarnya misi tersebut.
Yang pertama terbang ke Kuba adalah perwira militer yang bertanggung jawab untuk memasang instalasi rudal. Pelayaran yang membawa prajurit yang tersisa lebih dari 50.000 orang adalah yang paling sulit. Kapal berangkat dari 8 pelabuhan Soviet dan masing-masing orang harus menghabiskan beberapa minggu di bawah dek agar tidak terlihat oleh pesawat pengintai Amerika Serikat. Kapal pertama yang menuju Kuba tiba di negara itu pada 10 Juli 1962. Para prajurit juga tidak tahu kemana mereka berlayar. Bahkan kapten kapal baru tahu tujuan asli mereka seminggu setelah keberangkatan. Mereka memiliki 3 amplop rahasia berisi rute, masing-masing dibuka dengan urutan yang ketat. Pertama, kapten diperintahkan untuk menavigasi kapal melalui Bosporus, kemudian mengarahkannya menuju Gibraltar, dan baru ketika ia berada di Atlantik, dia mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah Kuba. Tulis petugas pengintaian Soviet Alexander Feklisov. Mayor Nikolai Obidin menangan dalam nomornya sebagaimana yang diperintahkan. Kami membuka amplop rahasia. Di sana tertulis, "Pergilah ke Kuba, pelabuhan Havana." Itu sebabnya Raul Castro, Menteri Pertahanan mereka, datang ke Moskow. Segera setelah kami melewati Azores, pesawat Amerika mulai terbang di atas kami. Mereka terbang sangat rendah. Setelah jelas menangkap bahwa sesuatu sedang terjadi, kemudian kami mulai melihat kapal angkatan laut mereka. Pertama muncul 1, lalu 2 kapal lagi. Mereka menyalakan lampu dan bertanya melalui pemancar, "Katakan, kemana tujuan dan jenis kargo Anda?" Kami menjawab, "Angkutan komersial kami menuju ke tujuan kami." Karena kerahasiaan misi, prajurit Soviet berpura-pura menjadi warga sipil. Setelah membuat sejumlah pengawasan, pesawat pengintai Amerika Serikat yakin bahwa kapal-kapal itu membawa batu bara dan wisatawan. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa kapal-kapal itu membawa senjata nuklir dan tentara. Rudal pertama tiba di Kuba pada awal September. Dalam banyak hal, Dewi Fortuna berada di pihak Soviet. Pada 9 September, Tiongkok menjatuhkan pesawat pengintai Amerika Serikat di wilayah udaranya, dan perhatian Amerika Serikat beralih ke negara itu. Pada 14 Oktober, pesawat mata-mata U-2 kembali terbang di atas Kuba dan akhirnya mendeteksi rudal. Foto-foto yang diambil pesawat Amerika Serikat mengejutkan jenderal-jenderal Amerika Serikat. Pada 16 Oktober, Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy akhirnya mengetahui posisi instalasi peluncuran misil balistik. Pada hari itulah krisis rudal Kuba dimulai, tulis Feklisov. Pada 20 Oktober, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan blokade total terhadap Kuba yang dimulai oleh Angkatan Laut pada 24 Oktober. Keesokan harinya, pada 25 Oktober, Amerika Serikat menunjukkan bukti peluncur rudal Soviet di Kuba selama sidang umum Majelis PBB. Soviet kemudian memerintahkan semua kapal di Samudra Atlantik untuk berbalik dan kembali ke rumah. Akibatnya, rudal R-14 yang bisa mencapai titik manapun di Amerika Serikat kecuali bagian
barat laut negara itu tidak pernah sampai ke Kuba. Pada awal krisis, ada 36 rudal nuklir Soviet di Kuba. Negosiasi rahasia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai pada 26 Oktober, dan kompromi antara keduanya pun tercapai. Washington berjanji untuk menyingkirkan misilnya dari Turki dan Moskow berjanji untuk mengangkut misilnya dari Kuba. Dengan disingkirkannya rudal Amerika dari Turki, Uni Soviet menganggap operasi Anadir berhasil. Pada tahun 1963, ratusan perwira Soviet diberi penghargaan. Krisis misil Kuba yang hampir menyebabkan perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil diselesaikan dengan perdamaian. Lantas, bagaimana tanggapan Anda tentang adanya kejadian ini? Tuliskan jawaban Anda.